Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Gimana ini sekarang cara aku melipat gandakan uangku? Duit dari Miranda juga udah mulai menipis ini. Korupsi susah, gaji suprit. Gini banget sih hidup. Siapa nih nelfon? Halo bodyguard, gimana? Kamu udah dapat info tentang korupsi yang bisa aku lakuin di kantor aku? Mohon maaf Tuan, setelah saya selidiki, tidak ada proyek yang bisa Tuan korupsi dalam waktu dekat. Pemerintah masih dengan sangat ketat mengawasi keuangan kantornya Tuan. Jadi untuk sekarang masih susah untuk korupsi Tuan. Terus gimana caranya aku dapat duit yang banyak ini sekarang? Mohon maaf saya kurang tahu Tuan. Mungkin Tuan bisa mulai berbisnis? Aku tuh males banget bisnis-bisnis kayak gitu. Aku mau duit yang banyak, yang cepat, yang instan. Kalau bisnis itu duitnya pasti lama kan? Aku nggak bisa yang kayak gitu. Terus sekarang saya harus bagaimana Tuan? Ya sekarang kamu cari info tentang korupsi yang bisa aku lakuin di kantor aku, yang bisa dapat duit yang cepat, yang instan. Pokoknya kamu harus cari tahu sekarang. Itu aja masa kamu nggak ngerti sih? Maaf Tuan. Aku itu lagi perlu duit yang banyak banget sekarang. Aku harus biayain ibu aku, harus biayain anakku yang super hedon itu. Kalau aku cuma ngandelin duit dari Miranda, ya lama-lama bisa habis. Kamu ngerti kan bodyguard? Ngerti Tuan. Yaudah, sekarang kamu cari informasi tentang korupsi yang bisa aku lakuin di kantor aku. Gak apa-apa cuma 1 miliar atau 2 miliar. Yang penting aku bisa dapet duit dengan cepat. Siap Tuan. Akan saya cari tahu semuanya sekarang. Gini banget sih nyari duit. Kenapa susah banget sih? Kenapa sih gak ada yang namanya hujan duit? Atau apa gitu kek? Kenapa susah banget cari duit? Mana aku dikalahin terus lagi sama raja sialan itu. Lihat aja ya raja, sebentar lagi aku pasti bakal bisa ngalahin kamu. Dan aku bakal jadi sultan nomor 1 di kota ini. Gimana ini sekarang aku caranya nyari duit yang banyak? Kenapa sih gak ada investasi yang bisa melipat gandakan duit aku? Kalau ada, aku pasti bakal langsung investasi di situ. Selamat pagi. Apa benar dengan Pak Yudi? Iya. Siapa ya Anda? Perkenalkan Pak Yudi. Saya adalah Adam Rafael, pemilik perusahaan Global Investment Strategy, perusahaan investasi nomor 1 di negara ini. Perusahaan investasi? Ngapain kamu nyari saya, Setahu saya nggak pernah ada ngomongin perusahaan investasi. Iya Pak Yudi, memang benar Pak Yudi tidak mencari perusahaan investasi saya, tapi perusahaan kamilah yang mencari klien hebat seperti Pak Yudi ini. Dari penelusuran saya, Pak Yudi ini adalah salah satu keluarga sultan di kota ini kan? Benar sekali itu. Hebat sekali ya penelusuran kamu. Saya itu memang salah satu keluarga paling sultan di kota ini. Iya Pak Yudi, memang sangat terlihat sekali dari gaya berpakaian Bapak, gaya berpakaian anak Bapak, sampai ibu Bapak sangat terlihat elegan dan glamor sekali. Bisa aja ya kamu. Jadi mau ngapain kamu nyari saya, Mau nawarin investasi? Benar Pak Yudi. Jadi di sini saya ingin menawarkan penawaran yang sangat eksklusif sekali Pak Yudi. Karena Pak Yudi adalah salah satu keluarga sultan di kota ini. Penawaran apa itu? Jadi saya di sini berharap sekali untuk Bapak Yudi, seorang keluarga sultan yang mempunyai visi dan potensi yang sangat besar sekali untuk menaruh dana Bapak yang sangat banyak itu di perusahaan investasi kami. Dan kami akan mengelola dana Bapak sehingga dana Bapak bisa berlipat-lipat ganda. Saya itu udah sering banget dapat penawaran kayak gini. Ujung-ujungnya penipuan kan? Udah, saya nggak tertarik sama ginian. Tenang Bapak Yudi. Perusahaan kami itu bukan perusahaan sembarangan di kota ini Pak Yudi. Perusahaan kami itu sudah perusahaan yang sangat terkenal sekali. Bukan hanya di kota ini Pak Yudi, tapi di negara ini loh.
Emangnya perusahaan investasimu kayak gimana, ha? Jadi perusahaan kami, Pak Yudi, itu sudah menggunakan sistem yang sangat canggih sekali. Algoritma itu bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan Bapak Yudi, perusahaan kami itu sudah menggunakan jaringan global, yang dimana kami bisa memastikan keuntungan yang sangat berlipat ganda hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan Pak Yudi, uang Bapak Yudi itu bisa bekerja dengan sangat-sangat efektif dan efisien. Bahkan saat Bapak Yudi tertidur, uang Bapak itu tetap bekerja. Sehingga saat Bapak Yudi tertidur, uang Bapak itu berlipat ganda. Yang dimana ini tidak ada resikonya sama sekali Bapak Yudi, karena dijamin 100%. Ada risikonya sama sekali. Nggak usah bohong kamu, jangan banyak omong ya. Sistem perusahaan investasi kami itu berbeda sekali Bapak Yudi. Dan Bapak Yudi, asal Bapak Yudi tahu ya, track record kami itu sangat bagus sekali. Klien-klien kami itu adalah seorang sultan dan konglomerat seperti Bapak. Dan kami di sini Bapak Yudi sudah membantu banyak sekali orang untuk menjadi sultan seperti Bapak Yudi ini. Udah, nggak usah banyak omong kamu. Saya nggak mau ngabisin duit saya. Duit saya itu udah berkurang banyak. Saya nggak mau duit saya habis. Justru itu Pak Yudi, dengan Bapak berinvestasi di perusahaan investasi kami, duit Bapak yang awalnya sedikit, itu bisa jadi bertambah banyak dengan sistem kami yang sangat canggih sekali. Bayangkan ini Pak Yudi, bayangkan. Duit Bapak yang Bapak taruh 1 triliun di perusahaan kami akan berkembang jadi 10 triliun. Berkembang dengan sangat cepat. Bapak hanya perlu duduk manis melihat uang Bapak berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Oke juga nih investasinya. Aku nggak perlu susah payah nyari duit sekarang. Duit dari Miranda sisa lagi 7 triliun aja. Kalau aku investasi 5 triliun, duitku bisa jadi 50 triliun dong. Wah, kaya banget. Kaya banget nih investasi kayak gini. Ibu sama Benny pasti bakal seneng banget. Dan aku bakal jadi sultan mengalahkan raja sialan itu. Jadi bagaimana sekarang Pak Yudi? Untuk sekarang, Pak Yudi ini hanya tinggal mentransfer modal awal saja loh Pak Yudi. Sisanya biar kami yang kerjakan. Ini adalah peluang emas Pak Yudi. Peluang emas yang tidak akan datang 2 kali loh Pak Yudi. Ini adalah kesempatan emas untuk membuat Pak Yudi jadi orang terkaya di kota ini. Berapa yang harus saya transfer? Kalau saran saya sih ya Pak, Bapak transfer saja seluruh kekayaan Bapak. Ini bukan maksudnya gimana ya Pak, karena kalau Bapak transfernya sedikit, itu duitnya jadi makin lama berkembangnya Pak. Tapi kalau Bapak mentransfer seluruh kekayaan Bapak, ini duitnya akan semakin berkembang dengan cepat. Dan Bapak bisa menjadi sultan nomor 1 di negara ini. Jadi bagaimana Pak? Bapak mau transfer berapa sekarang? Saya masih mikir-mikir dulu ya. Ini investasi yang besar banget soalnya. Pak Yudi, saya kasih tahu ya Pak, ini memang investasi yang besar. Tapi untuk seorang sultan seperti Bapak, ini investasi sangat kecil sekali loh. Tapi memberikan untung yang sangat besar sekali untuk Bapak. Dan Bapak bisa jadi sultan terkaya nomor 1 loh di negara ini. Dan Pak, saya tadi lupa ngasih tahu, di perusahaan investasi saya, itu ada jaminan 100% uang kembali kalau uang Bapak itu tidak bertumbuh dalam waktu 3 bulan ke depan. Gimana Pak? Ini kesempatan emas sekali loh untuk seorang sultan seperti Bapak. Yaudah saya bakal coba. Tapi ini beneran gak nipu kan? Beneran lah Pak Yudi. Kami akan buktikan ke Pak Yudi kalau ini adalah keputusan terbaik yang pernah Pak Yudi buat selama hidup Pak Yudi sekarang. Dan Pak Yudi, ingat Pak Yudi, setelah Pak Yudi investasi di perusahaan investasi kami, saya bisa pastikan Pak Yudi akan menjadi sultan nomor 1 di negara ini. Jadi Pak Yudi, ini adalah rekening perusahaan kami. Setelah Bapak mentransfer modal awal Bapak, saya pastikan Bapak akan menjadi sultan seutuhnya. Silakan Pak Yudi. Oke, saya bakal transfer sekarang. Sudah saya transfer uangnya. Bagus Pak Yudi, bagus sekali. Saya bisa pastikan setelah ini Bapak Yudi akan menjadi sultan nomor 1 di negara ini. Gak nyangka aku bakal bisa jadi sultan secepat ini.
Oh ya, di mana aku bisa tahu perkembangan duitku? Besok udah pasti bertambah kan uangnya? Sudah dong Pak Yudi. Di kertas itu sudah tertera nomor HP saya. Bapak bisa menghubungi saya melalui nomor HP itu. Dan saya akan mengabarkan perkembangan investasi Bapak melalui chat yang ada di nomor HP itu. Simpel banget ya. Saya nggak sabar banget bisa jadi sultan secepatnya. Makasih ya, makasih banyak ya Pak Adam. Saya yang harusnya berterima kasih kepada Pak Yudi. Ya sudah Pak Yudi, kalau begitu saya permisi ya Pak Yudi. Siap Pak Adam, saya tunggu ya kabar selanjutnya. Siap Bapak Yudi. Akhirnya aku bakal jadi sultan terkaya di kota ini. Aku bakal kalahin Clara, Raja, dan semua orang yang ada di kota ini. Sekarang waktunya aku menghilang ke negara yang sangat jauh. Gampang sekali sih orang bodoh kayak gitu ditipu. Aku harus kasih tahu ini ke Ibu dan Feli. Aku bakal suruh mereka foya-foya, dan mereka pasti bakal senang karena aku udah jadi sultan paling kaya. Tapi kasih taunya sekarang atau besok aja ya. Besok aja lah, pas duitnya mau masuk ke rekeningku. Yes, mana sih Bapak? Aku mau minta duit yang banyak hari ini. Aku harus buktiin ke Putri Sultan Abal-Abal itu kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Mana sih Bapak? Yudi, Ibu mau minta uang hari ini. Ibu mau makan di restoran mewah di kota ini. Yudi. Feli, mana itu bapakmu? Aku juga nggak tahu, Nek. Aku dari tadi juga nyariin Papa. Halo semuanya. Ini dia nih, Papa datang. Pak, aku mau minta duit yang banyak hari ini. Ibu juga, Yudi. Ibu mau makan mewah hari ini. Untuk sekarang, Papa minta maaf dulu ya. Papa lagi nggak ada uang sekarang. Nggak ada uang? Maksudnya? Yudi, Ibu itu perlu duit yang banyak. Ibu nggak bisa hidup kalau nggak ada duit. Di mana duitmu yang miliaran itu, Yudi? Jadi semuanya, duit keluarga kita baru aja Papa investasiin kemarin. Investasi? Maksud kamu, Yudi? Kemarin aku ketemu sama seorang yang bisa investasiin uangku, yang bisa melipat gandakan seluruh duit-duit kita. Jadi Papa investasiin aja semua uang Papa. Ya nggak semua sih. Dari 7 triliun sisa duit kita, 5 triliun Papa investasiin di situ. Emangnya bisa dapat berapa duit investasi di situ? Kamu yakin perusahaan itu terpercaya kan, Yudi? Yakin lah, Bu. Kemarin aku baru aja dikasih tahu kalau aku investasi 5 triliun, aku bisa dapat 50 triliun dalam waktu yang super singkat. Dan kita bakal jadi keluarga paling sultan di kota ini. Pintar juga ya, Papa. Oke, aku setuju-setuju aja sih. Asalkan aku bisa ngalahin keluarga Putri Sultan Abal-Abal itu. Bagus, Yudi, bagus. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan duit yang instan. Bagus, Yudi. Iya kan, Bu? Ini adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil selama aku hidup. Hari ini aku bakal dapat hasil investasinya. Jadi kamu, Feli, Ibu, kalian bebas mau ngapain aja hari ini. Karena aku bakal kasih kalian duit yang super banyak. Ya ampun, kayak gini dong dari dulu, Pak. Oke, aku bakal pamer-pamer di sekolah. Aku bakal tunjukin kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Kalau
Kalau ibu sih, ibu bakal makan di restoran paling mewah. Ibu bakal tunjukin kalau ibu adalah nenek yang paling kaya. Satu restoran pasti bakal takjub sama ibu. Terserah kalian mau ngapain. Intinya, nanti aku bakal transferin duitnya. Kalian pasti nggak bakal sia-sia nunggu duit yang aku transferin. Oke, Pak. Aku tunggu transferannya ya, Pak. Aku bakal pamer-pamer di sekolah. Aku bakal tunjukin kalau aku yang paling kaya di sekolah itu. Oke, aku berangkat sekolah dulu ya. Bye, Papa. Ibu juga bakal makan mewah sekarang. Jangan lupa ditransfer ya, Yudi. Seneng banget deh bisa dapet duit dengan cara yang gampang. Lihat ya Raja, sebentar lagi kamu bakal kalah. Dan aku bakal jadi sultan paling kaya di kota-kota ini. Dapat bekal tambahan 200 juta gara-gara kemarin dipanggil sama Bu Sur. Ya ampun. Tapi untung sih cuma 200 juta aja. Kalau 2 miliar, wah pasti susah banget ngabisinnya. Bestai! Wah, banyak banget duitnya Bestai. Dapat bekal tambahan ya, Put? Iya nih. Kalian mau nggak duitnya ini? Gratis kok buat kalian. Nggak dulu deh, Put. Kemarin kan kamu udah ngasih kita 100 juta, Put. Ya, Put. Buat kamu aja ya. Kita lagi nggak mau nerima itu. Ya udah deh. Put. King? Cie Putri. Shh, bisa diem nggak? Kenapa, King? Aku dengar kemarin kamu dipanggil sama Bu Sur. Kamu nggak apa-apa, Put? Nggak kenapa kok, King. Cuman ada sedikit masalah aja sama Feli. Bisa-bisanya kamu dipanggil sama Bu Sur. Aku bakal marah Bu Sur sekarang. King! Udah, King, cukup. Aku tahu kamu itu pemilik sekolah ini, tapi Bu Sur itu kepala sekolah di sini. Kamu harus menghargai keputusannya Bu Sur. Tapi dia udah berani buat manggil kamu, Put. Iya, itu karena aku juga bikin masalah di sekolah ini. Makanya aku dipanggil kemarin sama Bu Sur. Dan sekarang itu masalahnya udah selesai, jadi nggak usah diperpanjang lagi ya, King. Oh, lucu banget deh ngeliat mereka berdua. Iya, jadi pengen punya cowok juga. Tapi kamu nggak apa-apa kan sekarang? Enggak kok, King. Aku udah baik-baik aja kok sekarang. Yaudah, kalau ada apa-apa, yang cari aku ya, Put. Aku bakal selalu bantu kamu. Iya, King. Yaudah, aku kelas dulu ya, Put. Iya, King. Makasih ya, King. Ngapain lagi nih orang? Awas aja kalau dia buat masalah lagi nih. Wah. Baru dapat 200 juta, langsung dipamerin gitu ya, Put. Kelihatan banget ya kalau kamu pengen dianggap sultan di sekolah ini. Apaan sih, Vel? Setidaknya Putri itu punya duit 200 juta, Vel. Emangnya kamu punya duit sebanyak Putri? Udah pasti enggak lah, kan sultan abal-abal soalnya. Apa kalian bilang? Sultan abal-abal? Udah gila ya, ketawa sendiri. Iya, hari ini ya bakal ada sejarah baru yang tercipta. Papaku bakal jadi sultan paling kaya di kota ini, mengalahkan kamu si sultan abal-abal. Sebentar lagi aku bakal minta duit 1 triliun sama papaku. Karena apa? Karena keluarga aku adalah keluarga paling kaya di SMA negeri swasta ini. Aku yakin sih, pasti kamu gak bakal bisa kan minta duit sebanyak itu sama orang tuamu. Karena kamu itu cuman sultan abal-abal. Ya intinya tunjukin aja, Vel. Gak usah banyak ngomong terus. Kamu harus tunjukin kalau kamu emang dikasih duit sebanyak itu sama orang tuamu. Oke.
Tunggu ya. Aku bakal minta ke papaku sebentar lagi. Aku bakal tunjukin kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Mbak! Mbak! Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Lelet banget sih kamu datangnya. Dari tadi loh saya manggil kamu. Maaf bu, tapi sepertinya ibu baru saja kan memanggil saya dan saya langsung datang loh bu. Jadi saya nggak mungkin lelet bu. Udah berani ya kamu sama pelanggan? Hah? Saya bayar loh di sini. Maaf bu, kamu itu nggak tahu apa? Saya ini siapa? Asal kamu tahu ya, saya ini adalah ibu dari pejabat paling tinggi di kota ini. Harusnya saya itu dapat pelayanan spesial di sini. Iya bu, saya salah. Maaf ya bu. Totalin semua pesanan saya. Saya mau bayar sekarang. Baik bu, mari ikut dengan saya ke kasir ya bu. Orang sekaya saya disuruh jalan ke kasir. Gak mau lagi saya belanja di sini. Totalnya jadi 4.500.000 ya bu. Murah banget ya. Oke, saya bakal bayar pakai ini. Cepat proses ya. Baik bu. Udah waktunya nih. Sepertinya sekarang adalah waktu yang pas untuk aku minta hasil investasiku ke Pak Adam. Oke, aku harus telepon dia sekarang. Gak sabar banget bakal dapet duit. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Kenapa nggak bisa ditelepon ini Adam? Ini nomornya bener kok. Coba telepon lagi deh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa Kok bisa kembali nomor ditelepon? tujuan. Ini gimana sih? Bodyguard! Bodyguard! Siap tuan, ada yang bisa saya bantu? Ini kenapa saya nggak bisa nelpon nomor orang ini? Coba kamu cek, ini nomornya benar atau enggak? Coba kamu cek. Baik tuan, akan saya periksa sekarang. Tunggu ya tuan. Hah? Kenapa ada aja sih masalahnya? Lama banget ya aku dapat duitnya. Padahal aku udah gak sabar banget pengen pamerin duitnya ini. Hah? Tuan, saya sudah mendapatkan informasi tentang nomor telepon ini. Gimana? Kenapa dia gak bisa ditelepon? Dia bawa duit saya 5 triliun itu. Kamu jangan main-main ya. Jadi tuan, nomor ini sepertinya sudah dinonaktifkan oleh pemiliknya tuan. Maksud kamu? Jadi pemilik nomor ini dengan sengaja menonaktifkan nomornya tuan agar tidak bisa dihubungi lagi oleh siapapun. Biar nggak bisa dihubungin lagi. Maksud kamu dia nggak pengen ditelepon gitu? Iya tuan. Kenapa dia nggak mau ditelepon? Kenapa dia nggak mau ditelepon? Dia bawa duit saya 5 triliun itu. 5 triliun dibawa duit saya. Harusnya saya dapat hasil investasi hari ini. Kita ke perusahaannya aja sekarang. Kita ke perusahaannya. Kemarin katanya apa? Global Investment Strategy. Itu nama perusahaannya. Itu perusahaan terkenal kan? Pasti ada di kota ini kan? Kita ke sana sekarang. Tapi tuan, saya juga udah menyelidiki perusahaan ini tuan. Ternyata perusahaan ini fiktif tuan, alias palsu. Apa? Maaf tuan. Sepertinya tuan sudah kena tipu oleh orang ini tuan. Kena tipu? Duitku 5 triliun. Duitku 5 triliun dibawa sama dia. Kenapa aku bisa kena tipu? Kamu cepat cari orang yang aku temuin kemarin di restoran. Cepat cari dia. Saya juga sudah melacak orang yang tuan temui kemarin tuan. Dan ternyata dia memakai aksesoris palsu agar mukanya tidak bisa dilacak tuan. Cuman itu sisa duitku. Kalau itu hilang, aku bisa jatuh miskin. 5 triliun duitku dibawa sama dia.
Bu, maaf kartunya tidak bisa dipakai. Katanya saldonya tidak cukup, Bu. Apa kamu bilang? Saldo saya nggak cukup? Saldo saya itu selalu banyak. Jangan asal ngomong ya kamu. Dasar kasih rendahan. Berani banget sih ngomong kayak gitu ke saya. Maaf, Bu. Tapi sepertinya benar kok, Bu. Ini kata komputernya seperti itu. Jadi ini tidak mungkin salah ya, Bu. Saya itu adalah ibu dari pejabat paling tinggi di kota ini. Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Lihat nih, saya bakal telepon anak saya. Dan saya bakal suruh anak saya untuk transferin saya duit triliunan. Lihat ya kamu. Berani-beraninya ya dia. Coba tuh nelfon. Ibu, ngapain ibu nelfon sih? Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Kenapa dimatiin sama Yudi? Padahal aku lagi perlu banget kan sama dia. Yes. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Ampun, kenapa dimatiin sama Yudi? Padahal aku lagi perlu duit banget ya sekarang. Yudi. Bu, bagaimana ya, Bu? Ibu harus bayar sekarang, Bu. Ya sabar. Saya lagi nelpon anak saya. Bisa sabar gak sih? Kalau begitu bayar pakai cash saja ya, Bu. Katanya Ibu kaya. Saya lagi nggak bawa cash. Yes, bisa jangan suruh saya cepat-cepat nggak sih? Wah, tadi Ibu nyuruh saya cepet-cepet. Sabar. Yes. Cepet ya, Bu. Ibu bisa bayar atau enggak sih, Bu? Bisa lah. Jangan macam-macam ya kamu. Ya udah cepet bayar, Bu. Atau saya bakal panggilin security. Aduh, gimana ini? Bisa bayar nggak aku sekarang? Fix. Ibu ternyata penipu kan? Ibu nggak bisa bayar kan? Security! Siap. Bawa ibu ini ke dapur sekarang. Ibu ini ternyata nggak bisa bayar. Suruh dia cuci semua piring yang ada di dapur. Siap. Bu, mari ikut dengan saya sekarang. Enggak, saya nggak mau. Saya itu adalah ibu dari pejabat paling tinggi di kota ini. Masa saya disuruh cuci piring sih? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Mana Vel? Katanya mau minta duit sama papamu. Kok nggak jadi-jadi sih? Kita udah lama banget nih nungguin kamu yang katanya mau pamerin duit yang banyak itu, Vel. Iya, Vel. Tunjukin kalau kamu emang bukan Sultan Abal-Abal. Yes, berani banget ya orang-orang ini. Oke, lihat ya. Aku bakal telepon papaku sekarang. Dan aku bakal speaker biar kalian dengar kalau papaku bakal ngirimin aku 1 triliun. Sekarang Feli yang nelfon. Halo Feli. Halo Pa. Kata Papa, aku boleh minta apa aja kan hari ini? Jadi, aku hari ini minta 1 triliun apa? Aku pengen tunjukin ke semua orang di sini kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Papa lagi kena tipu sekarang. Kita jatuh miskin, Feli. Kita jadi miskin sekarang. Vel, kasihan banget lo, aku dengernya Vel. Kasihan banget lo, papamu kena tipu, Vel. Niatnya pamer, malah kena buntung. Kabar ya, Vel. Yes. Papa bercanda kan? Papa bohongan doang kan itu? Udah, Papa lagi stres sekarang. Kamu urus aja hidupmu sendiri. Udah ya Vel, capek banget lo aku ngetawain kamu terus. Kasihan banget lo keluargamu jatuh miskin sekarang. Sabar ya Vel, semoga kamu bisa dapat duit lagi nanti. Yuk teman-teman, kita ke kelas aja sekarang. Kasihan banget deh. Selamat jadi sultan abal-abal ya Vel. Apaan sih ini? Aku jadi gak bisa pamer kan sekarang, Pak. Papa.
ya, 207. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!